ini penting teman-teman? Karena ini sangat menentukan bahagia atau menderitanya kita, lapang atau sempitnya dada kita. Yang ini kalau kita ikutin bahaya, masalah. Ya. Jelas hadisnya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. apa keterampilan yang perlu kita asah terus? Menata diri, mengendalikan ruang batin. Ya, hakikat dari bulan Ramadan itu kan bukan cuma nahan lapar, bukan cuma nahan haus, bukan cuma nahan marah, lebih dalam dari itu. Ramadan melatih kita untuk terampil, betul-betul menata ruang dalam diri, bahkan mulai dari lintasan yang paling awal. Ada sebuah tema yang mau saya kupas malam hari ini tentang inner voice. Coba diulang, apa? Apa itu inner voice? Hah? Suara-suara yang ada di dalam. Inner itu kan di dalam. Voice itu suara, lintasan, pikiran, perasaan. Kenapa ini penting teman-teman? Karena ini sangat menentukan. Seberapa mampu kita menyadari ini dan mengendalikan ini, itu berdampak pada bahagia atau menderitanya kita. Lapang atau sempitnya dada kita. Cenderung pada taat atau maksiat. Nah itu dari sini nih, teman-teman, titik awal mulanya. Dan yang namanya inner voice itu arusnya deras sekali. Saya ulang ya, inner voice itu arusnya deras sekali. Sebagai perbandingan, kalau suara yang keluar dari lisan, itu nggak banyak. Coba di sini siapa yang paling cerewet? Boleh angkat tangan? Ada? Orang yang paling cerewet sekalipun, dalam 1 menit, kalau dia ngomong terus, nyerocos gitu ya, 1 menit, itu berapa kata maksimal yang bisa diucapkan? Ada yang pernah ngitung nggak? Itu nggak lebih dari 140 kata. Coba aja. Teman-teman ngomong terus, ya, nyerocos terus gitu ya. 1 menit paling maksimal 140 kata. Itu kalau kata yang keluar dari lisan. Tapi kata-kata yang ada di sini nih, di pikiran, lintasan-lintasan, di dalam benak kita, di dalam ruang batin kita, itu arusnya jauh lebih deras. Menurut beberapa peneliti, dalam 1 menit yang melintas di kepala kita, di ruang batin kita itu ada 4.000 kata. Ini buat perbandingan ya. Tadi kalau yang keluar dari lisan berapa? 140. Kalau yang suara di sini, coba kebayang nggak? Ini sekarang teman-teman nih, Bapak Ibu semua jamaah, ini kan mulutnya diam ya. Mulutnya diam, tapi di sini diam nggak? Enggak tuh, ini jalan terus nih, ya kan? Ntar sahur pakai apa ya, misalnya gitu. Ya, kok Coach Sony makin keren ya, misalnya gitu. Wah, besok apa ya agendanya? Nanti muter terus, bahkan kita tidur pun dia jalan. Teman-teman bayangin ya, kalau 1 menit itu 4.000 kata, 1 menit, 1 jam itu 60 menit, 1 hari itu 24 jam, itu jutaan. Jutaan apa ya, arus begitu deras yang ada di lintasan pikiran dan di relung batin kita. Nah, pertanyaannya mana yang kita ikuti? Mana yang kita ikuti? Karena suara-suara yang di dalam itu sumbernya bisa 3. Apa saja? Yang pertama, ada suara-suara yang memang datang dari diri sendiri yang mendorong pada keburukan. Disebut dengan hawa. Apa namanya? Makanya ayatnya gimana? Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hawa itu dorongan memang datang dari diri sendiri yang itu cenderung mengarahkan kita pada keburukan. Makanya kan suka ada pertanyaan tuh, Ustadz kenapa ya katanya bulan puasa itu setan dibelenggu, tapi kok tetap aja kok kayak ada tarikan-tarikan pada keburukan. Nah itu besar kemungkinan memang dari hawa
Atau bisa juga karena di luar bulan Ramadan kita udah terlatih dalam keburukan, naudzubillah ya. Makanya ketika pelatihnya dibelenggu pun kita udah terampil tanpa pelatih, naudzubillah. Jadi ada suara yang memang datang dari diri sendiri, ada memang suara yang itu bisikan dari setan, disebut dengan was-was. Dan dibisikinnya bukan ke telinga tapi ke dada. Makanya gimana ayatnya, yuwaswisu fi sudurin nas. Teman-teman sadar nggak apa bedanya Quran surat Al-Falaq sama Quran surat An-Nas? Bedanya apa? Di Quran surat Al-Falaq kita minta berlindung kepada Allah dari apa? Dari kejahatan makhluknya dan dari tukang sihir. Betul ya? Itu cuma sekali loh minta perlindungannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Udah sekali aja, langsung min syarri ma khalaq dan seterusnya. Tapi di Quran surat An-Nas ketika kita minta berlindung dari was-was 3 kali. Coba dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas, terus coba lihat. Di Quran surat Al-Falaq itu sekali, di Quran surat An-Nas itu sampai 3 kali. Di Quran surat An-Nas kita minta berlindung dari was-was. Apa kesimpulannya kata para ulama? Was-was itu lebih bahaya dibandingkan tukang sihir sekalipun. Jadi seringkali yang menghancurkan diri kita, yang menghancurkan hidup kita, yang bikin kita menderita, yang bikin dada kita sempit, itu bisikan-bisikan yang ada di dalam. Bukan yang di luar. Ya. Bisikan-bisikan keburukan yang itu kita ikuti, tidak kita kelola, tidak kita proses. Nah, ada yang ketiga. Kalau bisikan ketiga ini memang datangnya dari Allah, datangnya dari malaikat. Nah, ini namanya ilham. Ya. Coba-coba, masih ingat tadi yang pertama apa? Hawa. Yang kedua, was-was. Yang ketiga, ilham. Kita kan bukan nabi, kita bukan rasul. Kalau nabi, rasul dapat wahyu. Kalau kita nih, teman-teman, hamba-hamba Allah biasa, itu dapatnya ilham. Diilhamkan. Nah, itu yang kita harap. So, kawan-kawan sekalian, bulan puasa ini kan bulan pengendalian diri. Maka salah satu yang paling fundamental yang perlu kita kendalikan adalah suara-suara nih yang ada di relung batin kita. Dan kita nggak bisa mengendalikan itu sebelum kita menyadari. Ini kaidah umum. Segala sesuatu yang tidak kita sadari itu nggak bisa kita kendalikan. Maka kita perlu sadar dulu. Nah, dari sekian banyak itu, tadi ada berapa ribu itu, saya coba bahas beberapa saja yang perlu kita waspadai. Yang ini kalau kita ikutin bahaya. 1, teman-teman, lintasan pikiran pertama, bisikan-bisikan, suara-suara di dalam diri, nomor 1, yang itu perlu kita waspadai, apa? Suara-suara yang mendorong kita untuk selalu ingin tergesa-gesa. Apa? Pengen terburu-buru. Apa-apa pengen cepat-cepat. Jelas, bahkan hadisnya juga jelas, kata Nabi SAW, ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Bahkan, kata para ulama, ada banyak sekali dosa yang itu sumbernya karena kepingin tergesa-gesa. Pengen buru-buru. Apa contohnya? Pengen buru-buru kaya, korupsi lah. Pengen buru-buru dapat gelar, curang lah. Ya. Pengen buru-buru punya sesuatu, padahal belum mampu, ngutang lah. Apa-apa pengen buru-buru, termasuk doa. Berdoa kepengen buru-buru melihat wujud pengabulannya. Ini masalah. Ya. Jelas hadisnya, ini indah banget. Nabi SAW bersabda, La yazalu yustajabu li abdi ma lam ya'jal. Apa artinya? Allah itu, tenang aja, Allah itu senantiasa akan mengabulkan doa setiap hamba. Malam ya'jal, selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma'al istijal, seperti apa itu tergesa-gesa? Kata Nabi, mereka yang tergesa-gesa itu, mereka berdoa sih, tapi setelah berdoa, mereka mengatakan, mana, aku udah doa, mana, Allah nggak kabulkan doaku. Nah, ada suuzon di situ.
hamba yang punya karakter seperti itu, doanya tertolak. Jadi teman-teman gak usah terburu-buru. Kita diminta untuk bergegas. Bergegas dan tergesa-gesa itu beda. Ya, kalau tergesa-gesa cenderung reaktif. Cenderung kita ngikutin tadi itu, was-was dari setan. Tapi kalau bergegas, kita tetap efektif, tapi betul-betul dengan persiapan yang jernih. Nah ini penting, apalagi tadi ya, balik lagi dalam urusan doa. Ada banyak cara Allah ngabulin doa kita. Karena banyak orang itu gara-gara dorongan ketergesa-gesaan, akhirnya hidupnya banyak kecewa. Hidupnya banyak sedih. Itu tuh. Padahal Allah itu punya banyak cara loh ngabulin doa kita. Masih ingat kan? Ini sering saya bahas di banyak kesempatan. Minimal itu ada 5 cara Allah ngabulin doa kita. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, cara pertama pengabulan doa dari Allah itu Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Itu nomor 1. Pernah ngalamin? Pasti pernah dong. Kita minta A, Allah kabulkan A. Itu cara pertama. Ada cara kedua, Allah tunda sampai waktu yang paling tepat. Dan segala sesuatu yang Allah tunda, itu pasti hendak Allah sempurnakan. Ya, pasti. Makanya nggak usah terburu-buru. Ada sebuah kalimat yang indah banget dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Beliau bilang, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik. Janganlah engkau berputus asa. Kalau kok seakan-akan engkau sudah berdoa, tapi engkau belum melihat wujud pengabulan dari doamu. Kenapa? Fahuwa dhaminalakal ijabah. Karena Allah itu menjamin pengabulan doa. Fima yahtaruhulak la fima tahtaru linafsik. Dalam bentuk yang dia pilih untukmu, bukan dalam bentuk yang kau pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dia kehendaki untukmu, bukan pada waktu yang kau kehendaki. Jadi teman-teman, enjoy the process, nikmati prosesnya. Tugas kita hanya melakukan yang terbaik pada apa yang bisa kita lakukan. Enggak usah terburu-buru, kadang-kadang sesuatu Allah tunda, dan setiap yang Allah tunda itu pasti jadi semakin baik. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang Allah ganti dalam bentuk yang lebih baik. Kita berdoa mintanya A, Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut Allah, B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu nggak senang sama sesuatu, padahal itu baik. Boleh jadi kamu senang sama sesuatu, jangan-jangan itu nggak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi teman-teman lepas. Jadi kita lapang dalam setiap gerak langkah kehidupan. Pokoknya orang-orang beriman tuh yakin begini. Apa yang Allah tetapkan, itu yang terbaik. Apa yang Allah tunda, pasti jadi semakin baik. Dan apa yang Allah ganti, maka itulah yang lebih baik. Saya ulang ya. Segala sesuatu yang Allah tetapkan, insya Allah itu yang terbaik. Dan segala sesuatu yang Allah tunda, pasti jadi semakin baik. Segala sesuatu yang Allah ganti, maka itulah yang lebih baik. Dan ini adalah kedalaman makna dari hadis Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Semuanya baik. In asabathu syarra'u syakara, fakanat khairul lahu. Wa in asabathu darra'u sabara, fakanat khairul lahu. Ya. Udah 3 tuh. Masih ingat tadi yang pertama apa? 5 cara pengabulan doa apa? Yang pertama, dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, ditunda sampai waktu yang paling tepat. Yang ketiga, diganti dalam bentuk yang lebih baik. Ya. Jadi tenang, kadang-kadang kita minta A, Allah kasih B. Yang bikin dada kita sempit itu mata kita ke A terus. A ya Allah, A. Pokoknya A. Kalau dia baik jodohkan, kalau dia nggak baik perbaiki dia ya Allah. Tolong dikoreksi, kayaknya ada yang salah ya Allah. Nah,
Ada yang keempat, bagaimana cara pengabulan doa dari Allah? Ini jarang kita sadari. Kadang-kadang Allah ngabulin doa kita dengan cara menolak bala dan musibah. Ya, teman-teman, saya tadi dari Jakarta nyetir sendiri pagi tadi ya, sekitar jam 6 pagi. Saya tadi pagi ada agenda di Darut Tauhid. Ternyata nggak lama saya ngelihat Instagram ada kecelakaan di tol MBZ itu. Ya, saya lihat jamnya jam 7 kecelakaan. Saya baru lewat situ setengah 7. Ya, jam 7 kecelakaan cukup parah itu di MBZ. Saya berpikir Allah selamatkan. Alhamdulillah ya Rob. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita merasa kita udah doa nih. Tapi mana kok doaku nggak dikabulkan, padahal ada berapa banyak musibah yang Allah tolak. Ya, mestinya kita kena penyakit, tapi Allah hindarkan dari penyakit itu. Itu bentuk pengabulan doa dari Allah. Makanya kalau ada orang yang bilang, mana doaku nggak dikabul, saya bilang, bohong. Ya. Open your eyes. Open your heart. Jadi tenang teman-teman, doa lepas. Mengadulah kepada Allah dalam urusan sekecil apapun dengan hati yang penuh keberserahan. Udah 4 tuh, berapa lagi? Nah kalau yang kelima ini khusus memang nggak buat semua. Kalau yang kelima itu khusus untuk para kekasih Allah. Tadi yang pertama apa? Dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, ditunda sampai waktu yang paling tepat. Yang ketiga, diganti dalam bentuk yang lebih baik. Yang keempat, dihindarkan dari bala dan musibah. Nah kalau yang kelima ini khusus untuk para kekasih Allah. Apa? Memang Allah simpan untuk di akhirat. Kenapa? Karena dunia ini terlalu murah. Tapi ini nggak buat semua. Ini hanya untuk orang-orang tertentu. Ya. Karena pada akhirnya kan puncak keinginan kita adalah selamat dunia akhirat. Jadi teman-teman, hati-hati dengan suara-suara di relung batin kita yang mendorong kita terburu-buru. Istijal istilahnya itu. Maka takjil itu kan dari kata itu. Tahu takjil? Apa takjil? Hah? Nah kalau di sini berubah maknanya. Takjil apa? Kolak Ustaz. Gorengan, korma. Takjil itu kan menyegerakan. Ada beberapa hal dalam hidup ini yang memang perlu kita segerakan. Buka puasa, segerakan. Makanya namanya takjil. Bayar hutang, segerakan. Menguburkan jenazah, segerakan. Menikah, kalau sudah waktunya, segerakan. Jangan tunda-tunda. Makanya saya kemana-mana sekarang lagi kampanye itu. Terutama ngomongnya sama para orang tua. Kadang-kadang para orang tua itu suka mempersulit dengan syarat yang agak jelimet. Ya. Makanya teman-teman, nah ini mudah-mudahan bisa kita pahami. Ada beberapa hal yang perlu kita segerakan, tapi dalam urusan doa, pokoknya nggak usah banyak khawatir. Ikuti kata-kata saya, ini sering saya ulang. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk. Yang kompak dong, 1, 2, 3. What belongs to me will simply find me. Nah, apa artinya dilarang buang sampah sembarangan ya? Nah, kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan untukku, dia tidak akan melewatiku. Tapi sesuatu yang melewatiku berarti dia bukan takdirku. Gitu kan? Kalau kata Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu, dia akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, dia tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sedekat 2 bibir. Jadi teman-teman, just do your best and that will be enough. Ya. Nggak usah tergesa-gesa, nggak usah terburu-buru. Bukan berarti kita lamban, bukan. Bergegas itu perlu. Tapi hati-hati dengan suara-suara yang mendorong kita apa-apa kepengen buru-buru. Pengen buru-buru terkenal, bahaya. Pengen buru-buru viral, pengen buru-buru populer, pengen buru-buru ngetop, pengen buru-buru banyak duit.
Itu kalau nggak kita kendalikan, itu bahaya. Jadi tenang, tenang. Ya. Pokoknya lurus, berusaha jadi hamba yang taat, sempurnakan ikhtiar, maka yang terbaik akan datang meskipun dia butuh waktu.